Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatun Najaskia dari kelas 10 IPA 2 akan menampilkan video tentang aturan sinus dan kosinus. Materi pertama ialah pengertian aturan sinus dan kosinus. Yang kedua, menjelaskan aturan sinus. Yang ketiga, membuktikan aturan sinus. Yang keempat, menjelaskan aturan kosinus. Dan yang kelima, membuktikan aturan kosinus. Aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Aturan kosinus. Apa itu aturan kosinus? Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Bentuk umum aturan sinus. Perhatikan gambar berikut. Pada segitiga ABC berlaku aturan sinus berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, atau sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur sisi atau sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu A. Sisi, sudut, dan sudut. B. Sudut, sisi, dan sudut. Dan C. Sisi, sisi, dan sudut. Syarat penggunaan aturan sinus. Perhatikan gambar berikut. Pada segitiga ABC, sudut A berhadapan pada sisi A, sudut B berhadapan pada sisi B, dan sudut C berhadapan pada sisi C. A per sin A sama dengan B per sin B, maka sin B sama dengan B dikali sin A per A. Jika yang akan dicari adalah besar salah satu sudut segitiga, maka minimal harus diketahui besar panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang akan dicari, serta sepasang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Membuktikan aturan sinus. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar segitiga ABC, sudut BAC sama dengan sudut A, panjang AB sama dengan sisi C. Sudut ABC sama dengan sudut B, panjang BC sama dengan sisi A. Sudut ACB sama dengan sudut C, panjang AC sama dengan sisi B. Dari gambar di atas diperoleh sin C sama dengan H per B, maka H sama dengan B dikali sin C. Sin B sama dengan H per C, maka H sama dengan C dikali sin B.
Sehingga B dikali sin C sama dengan C dikali sin B, atau dapat ditulis dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Bentuk aturan sinus berikutnya ialah, perhatikan gambar berikut. Pada segitiga ABC, apabila sin A sama dengan H1 per C, maka H1 sama dengan C dikali sin A. Sin C sama dengan H1 per A, maka H1 sama dengan A dikali sin C. Dari di atas sehingga diperoleh C dikali sin A sama dengan A dikali sin C, atau sin A per A sama dengan sin C per C. Jika digabungkan pembuktian sebelumnya dengan sekarang, maka diperoleh sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C, atau A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Selanjutnya kita akan membahas bentuk umum aturan kosinus. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Seperti aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, sisi atau sudut jika diketahui. Pertama, sisi, sudut, dan sisi. Selanjutnya, sisi, sisi, dan sisi. Selain itu, untuk aturan kosinus, untuk menghitung besar sudut suatu segitiga jika diketahui, panjang ketiga rusuknya digunakan aturan kosinus dalam bentuk berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Sehingga cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Pada segitiga ABD, cos A sama dengan X per C, maka X sama dengan C dikali cos A. Ini merupakan persamaan 1. Dalil Pitagoras di segitiga ABD, C kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah X kuadrat. P kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. Karena X pada persamaan 1 sama dengan C dikali cos A, maka kita tuliskan C dikali cos A dikuadratkan. P kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang C kuadrat dikali cos kuadrat A, kita tulis sebagai persamaan 2. Pada segitiga BDC, A kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah B dikurang X dikuadratkan. A kuadrat disama dengan P kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2BX ditambah X kuadrat.
Pada persamaan 2, P kuadrat diperoleh C kuadrat dikurang C kuadrat dikali cos kuadrat A. Maka dapat kita tulis A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang C kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat dikurang 2B dikali C cos A ditambah C cos A dikuadratkan. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang C kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah B kuadrat dikurang 2BC dikali cos A ditambah C kuadrat dikali cos kuadrat A. Karena negatif C kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikali cos kuadrat A akan hilang. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Sehingga diperoleh aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikali cos C. Contoh soal. Pertama, carilah panjang X pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. Apabila diketahui sisi, sudut, dan sudut, penyelesaiannya dalam menemukan X, kita pergunakan aturan sinus. Diperoleh panjang AC per sin sudut ABC sama dengan panjang BC per sin sudut BAC. 20 per sin 30 derajat sama dengan X per sin 135 derajat. Maka 20 per setengah sama dengan X per setengah akar 2. Maka X sama dengan 20 dikali setengah akar 2 per setengah. X sama dengan 20 akar 2 cm. Jadi, panjang X adalah 20 akar 2 cm. Selanjutnya, kita akan membahas luas segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut, yaitu ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian, ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Kalian pasti tahu luas segitiga kan? Yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Itu kalau diketahui alas kali tinggi aja. Lalu bagaimana kalau diketahui dua sisi satu sudut? Berhubung kita lagi belajar trigonometri, maka kita dapat tentukan aturan luas segitiga. Aturan luas segitiga yang pertama adalah setengah dikali BC dikali sin A. Itu jika diketahui BC dan sin A. Kemudian yang kedua adalah setengah dikali AC dikali sin B. Kemudian yang ketiga adalah setengah dikali AB dikali sin C. Aturan segitiga ini dapat digunakan jika kedua sisi mengapit satu sudut. Untuk lebih memahaminya, perhatikan soal berikut. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B sama dengan 4 cm, panjang sisi C sama dengan 6 cm, dan besar sudut A sama dengan 120 derajat, tentukan luas segitiga ABC. Seperti biasa, kita gambar segitiganya, titik A, titik B, dan titik C. Panjang sisi B sama dengan 4 cm, panjang sisi C sama dengan 6 cm, dan besar sudut A sama dengan 120 derajat. Setelah itu, kita masuk rumus yang tadi, setengah dikali BC dikali sin A.
Di sini sudah kita ketahui sisi B dan sisi C. Kemudian kita substitusi jadi setengah dikali 4 dikali 6 dikali sin 120 derajat. Berhubung 120 derajat di kuadran 2, maka akan bernilai positif. Sehingga kita peroleh setengah dikali 4 dikali 6 yaitu 12. Dikali lagi dengan sin 120 derajat yaitu setengah akar 3. Maka setelah kita hitung akan bertemu 6 akar 3 cm persegi. Ingat ya, satuan luas cm persegi. Sekian penjelasan dari Najah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.